Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Jadi, video kali ini saya akan membahas 5 poin dalam materi ekonomi makro. Eits, sebelumnya, perkenalan dulu dong. Tak kenal maka tak aruf. Baik, perkenalkan nama saya Nurul Intan, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah. Ada 5 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, kebijakan fiskal konvensional. Yang kedua, kebijakan fiskal Islam. Yang ketiga, mazhab mainstream. Yang keempat, model analisa ISLM dalam perspektif Islam. Yang kelima, pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam. Pengertian poin pertama yaitu kebijakan fiskal konvensional adalah kebijakan yang diambil pemerintah demi menjaga pemasukan negara dan pengeluaran tetap stabil, sehingga perekonomian negara bisa bertumbuh dengan baik. Adapun beberapa manfaatnya. Yang pertama, menjaga dan mengembangkan perekonomian negara. Yang kedua, meningkatkan kualitas SDM. Yang ketiga, menjaga stabilitas bunga barang. Yang keempat, mendorong investasi. Adapun sumber penerimaan negara yaitu yang pertama pajak, yang kedua bea dan cukai, yang ketiga kontribusi, yang keempat sumbangan, yang kelima laba BUMN, dan yang keenam yuran. Sedangkan sumber pengeluaran negara yaitu yang pertama belanja pegawai, yang kedua belanja barang, yang ketiga belanja modal, yang keempat belanja utang, yang kelima belanja subsidi, dan yang keenam belanja lain-lain. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu kebijakan fiskal Islam adalah pola anggaran pendapatan negara, hampir sama dengan perekonomian konvensional klasik dan neoklasik. Namun, penggalian sumber dana didasarkan pada syariah. Adapun sumber penerimaan dalam negara yaitu yang pertama zakat, yang kedua jizyah, yang ketiga nawain, yang keempat wakaf, yang kelima pinjaman, dan yang keenam amwan fadlah. Sedangkan sumber pengeluarannya ada dua, yaitu primer dan sekunder. Kalau primer itu memiliki biaya pertahanan, pembayaran zakat dan ushur, pembayaran gaji, pembayaran upah, dan pembayaran utang negara. Sedangkan sekunder memiliki pembebasan kaum muslimin yang menjadi budak, hadiah untuk pemerintah negara lain, pembayaran tunjangan untuk orang miskin, bantuan untuk orang yang belajar agama di Madinah, dan jamuan untuk delegasi keagamaan. Poin yang ketiga, mazhab mainstream, yaitu pemikiran yang beranggapan bahwa perbedaan utama ilmu ekonomi Islam dan ekonomi konvensional adalah dalam hal pencapaian tujuan. Nah, mazhab ini bersepakat bahwa permasalahan ekonomi diawali karena adanya keterbatasan sumber daya ekonomi yang menyebabkan keterbatasan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan memberikan pandangan kritis terhadap aspek normatif. Mazhab ini dipengaruhi beberapa hal yaitu yang pertama, secara umum pemikiran mereka relatif lebih modern jika dibandingkan dengan mazhab lainnya sehingga lebih mudah diterima masyarakat. Yang kedua, ide-ide mereka banyak ditampilkan dengan cara ekonomi konvensional. Yang ketiga, Kebanyakan tokoh merupakan sifat penelitian, penasehat, atau setidaknya memiliki jaringan erat dengan lembaga-lembaga regional dan internasional yang mapan. Poin yang keempat, model analisa ISLM dalam perspektif Islam adalah suatu model ekonomi yang digunakan untuk memahami hubungan antara tingkat pendapatan nasional, tingkat suku bunga, dan jumlah uang beredar dalam suatu perekonomian tertutup. Adapun beberapa prinsip ekonomi Islam yang melibatkan relevan yaitu keadilan sosial, riba, bunga dan spekulasi, kepatuhan terhadap syariah, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Nah, adapun poin yang kelima, pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam mengacu pada upaya meningkatkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial dengan mematuhi prinsip ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam. Dengan kerangka ini, pembangunan ekonomi bukan hanya tentang pertumbuhan materi, tetapi juga mencangkup nilai moral, etika, dan keadilan yang tercermin dalam praktik ekonomi.
Adapun tujuannya yaitu yang pertama, menjamin kebutuhan dasar manusia, yang kedua, meningkatkan kapabilitas dan martabat manusia, yang ketiga, menjamin keberlangsungan kehidupan manusia dalam jangka panjang, dan yang keempat, menumbuhkan dan menjamin spiritualitas. Oke everyone, sekian daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Audio Jungle.